Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Dalam video kali ini saya akan menayangkan tentang tanya jawab ya, proses tanya jawab yang terjadi dalam IHT ya, guru-guru di SMK, di SMA Kristen Penabur Bintaro Jaya. Nah, seperti apa nih tanya jawabnya? Karena semangat banget, ada 4 yang nanya. Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelum jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Akhirnya gitu kan. Jadi kalau misalnya untuk anak mengaku itu harus bagaimana? Ya kita akan serius mencari penyebab gitu. Oke? Dia diperiksa itu sebaiknya satu persatu kalau memang kondisinya kayak gitu. Baik, nanti setelah pelajaran atau berkoordinasi dengan guru BK, kita akan nanyain anak yang misalnya duduk di meja itu tadi. Oke, duduk. Lalu keterangan dia apa? Minta keterangan dari dia. Dicatat, didengarkan. Keterangannya dia ini sudah tercatat, terus kita baca ulang kembali sebelum dia menandatangani pernyataan yang dari keterangan dia tadi. Oke, ini udah sesuai, kalau udah sesuai maka tanda tangan. Lalu guru BK dan kita sebagai guru yang menemukan bahwa mejanya kotor, tanda tangan. Nah, menurut keterangan dia di dalam, itu kelas yang sebelumnya make. Berarti yang sebelumnya siapa yang duduk di situ? Kita bisa tanya kan? Sama, oke, kelas sebelumnya siapa yang duduk di kursi ini? Panggil dia, tanya keterangan yang sama. Nah, kalau dari 2 keterangan ini, misalnya dia melempar lagi, kita juga tetap harus memeriksa orang yang dia tuduhkan tadi yang terakhir. Setelah itu, semua keterangan misalnya beda-beda, Bapak bisa melihat, oh ini ada perbedaan, berarti harus dikonfirmasi. Nah, konfirmasi itu bisa saja dipertemukan. Bahwa dia berkata begini, bahwa dia berkata begini, ini gimana yang benar. Yang 3, kalau semuanya tetap bohong. Misalnya nih ya, terjadi misalnya nih, kita sebenarnya tidak perlu memaksa mereka mengaku. Ya mereka bohong ya udah, di pengadilan juga para terdakwa tuh suka bohong ke hakim. Nggak ada terdakwa yang ngaku kalau dia salah. Dia pasti akan mengelak. Apalagi soal korupsi gitu, yang jelas-jelas nyata dia akan ngelak. Nah disitulah dihadirkan saksi kan. Selain mereka kan ada saksi-saksi. Nah berarti kita konfirmasi ke saksi. Nanti kita dapat nih bagaimana cara kita memutuskan, oh ternyata yang mencoret adalah si A dari 3 tadi. Ya udah kita hukum, atau tadi istilah kalau bagi saya sih perilaku tidak tepat itu, lalu kita mintai dia pertanggungjawaban untuk membersihkan itu meja. Karena saksi mengatakan itu, walau dia tidak mengakui, saksinya sudah beberapa diperiksa mengarah ke dia. Nggak apa-apa. Jadi dia nggak ngaku biarin, tapi dia harus bertanggung jawab dengan cara membersihkan meja. Begitu Pak. Ada lagi tadi yang tunjuk tangan? Kita saat ini kan umur 15, 16, 17, 18 ya mungkin sekitar itu. Dan anak gadis-gadis ini kan saat ini punya fenomena dandan. Saya berada di sekolah bagian kesiswaan Ibu, jadi saya memegang yang namanya tata tertib sekolah. Iya. Ada Bu Senti boleh main silahkan. Nah, sesuai dengan perkembangannya dan saya menyadari anak-anak itu memang butuh untuk mereka mempercantik diri. Gitu. Ya karena mereka mulai peduli pada penampilan ya. Cuman kadang kala kalau itu kan respon kita bersabarlah gitu. Nah, saya kadang tipe orang yang tidak sabaran, lihat anak itu bibirnya merah sekali gitu, walaupun namanya lip gloss gitu, apa sih namanya ya, lip balm gitu. Cuman saya suka bilang di kelas seperti ini, saya nggak mau ya Bu El itu ditandingi merah bibirnya gitu. Cuman kadang-kadang itu terjadi gitu, bahkan ada yang pakai bedak sininya merah-merah gitu. Saya sih selalu menyampaikan nggak apa-apa kalau memang butuh untuk pakai bedak ya yang sebatas wajar dan normal saja. Tetapi ketika kami melakukan sidak Ibu, yang kami temukan satu tas itu isinya make up lengkap begitu. Bahkan itu punya mamahnya dibawa ke sekolah begitu. Nah ketika kami sita karena sesuai dengan SOP begitu ya, aturan tata tertib sekolah, bahwa ada bagian yang menyatakan bahwa anak tidak boleh berdandan. Nah kadang satu sisi kami dilema harus bersabar menghadapi anak yang memang butuh untuk
mempercantik diri begitu, tapi di satu sisi kami dihadapkan pada aturan sekolah yang memang tidak memperbolehkan anak dandan begitu. Nah, kadang dilemanya adalah gimana ya, kami mengerti anak-anak itu butuh untuk berdandan begitu, tapi di sisi lain ya itu nggak sesuai dengan tata tertib gitu. Nah, kadang saya sendiri juga galau, bingung gimana mana yang harus saya pegang nih. Saya mengerti anak-anak butuh dandan, tapi ketika mereka bawa apa sih catokan yang alis bulu mata itu, sering kali saya dapat dari guru-guru nih, Bu El dapat sitak dari saya nyita dari anak-anak begitu. Gimana ya? Ini posisi saya kadang satu sisi guru-guru itu saya percaya bahwa mereka Bapak Ibu guru itu mau tegas dan disiplin soal tata tertib ibu gitu. Tapi di sisi lain juga ya anak kan ini masanya anak untuk ya tadi mempercantik diri mungkin bahkan seperti itu. Nah, gimana sih Bu harusnya kami melihat ya memang harus mau nggak mau saya harus sesuai dengan tata tertib ya. Cuma kadang kasus terakhir itu satu di kelas saya ada anak cewek yang kalau lihat kulitnya memang seperti saya begitu ya. Cuman dia kelihatan banget kalau make up di mukanya itu lebih tebal. Jadi warna kulit muka dengan leher dengan tangan itu terlalu kontras jauh. Saya panggil dia ke ruang OSIS, bukan di kelas saya untuk ayo kamu hapus make up. Saya bawa ke ruang OSIS, saya minta tolong hapus begitu. Nah, ketika kembali ke kelas, teman-teman nyorakin. No, kan makanya jangan menor-menor gitu. Nah, termasuk no kan ketahuan sama Bu El kan. Nah, seperti itu kan saya tahu yang saya lakukan mungkin berdampak tidak baik juga buat anak-anak. Walaupun saya melakukan itu di luar kelas, saya tidak mempermalukan dia di dalam kelas begitu. Nah, kira-kira kalau menurut Ibu, saya harusnya gimana sih Bu? Maksudnya biar sebenarnya walaupun saya sudah menyinggung tidak boleh ada yang Oke, ya saya paham. Yang pertama kalimatnya tidak boleh dandan berlebihan atau hanya dandan? Tidak boleh bermake up. Bermake up. Nah, definisi make up itu termasuk bedak. Kalau spesifik kalimatnya tidak. Berarti aturan yang salah. Aturannya kalau mau bikin tidak boleh berdandan berlebihan. Artinya kita menghargai dia dandan karena dia memang secara psikologi emang masanya. Tapi berlebihan itu berarti boleh diambil atau boleh dilakukan tindakan apa? Disebutin di situ. Tadi ya, misalnya pakai bulu mata, kan berlebihan berarti. Pakai lipstick itu berlebihan. Jadi kita juga harus memperjelas ke anak-anak bahwa kalau kamu hanya berbedak ya atau sepantasnya melakukan. Kalau lip gloss kan ada yang misalnya bening, tidak harus merah. Nah, misalnya seperti itu masih diperkenankan. Tapi kalau sudah berlebihan berarti terjadi pelanggaran. Nah, pelanggaran itu apa yang harus dilakukan? Seandainya anak melanggar, ya sebenarnya yang Ibu lakukan. Kalau dia pakai bulu mata, ya copot. Kalau dia menggunakan lipstick yang tadi merah, ya dicopot gitu. Artinya dihapus gitu. Jadi biarkan dia melakukan itu karena tidak boleh. Jadi kitanya yang aturannya harus jelas. Jadi tidak boleh bermake up tadi mungkin menjadi kalimat tidak boleh berdandan berlebihan. Nah, berdandan berlebihan itu kita beri penjelasan di dalam aturan kita. Misalnya batasannya di mana. Jadi kalau itu berlebihan tadi, maka definisi berlebihannya apa? Berarti pada kondisi seperti itu kita buat, misalnya dihapus aja. Nah, sekarang yang penting adalah bukan hanya ibu yang melakukan, tapi seluruh guru. Jadi misalnya guru itu, misalnya ngajar di kelas 10A, setelah itu dia harus ngajar di kelas 10C. Dia lakukan hal yang sama. Jadi yang penting adalah konsisten tadi, kita tidak mempermalukan. Misalnya dengan mengatakan tapi tidak. Jadi misalnya pada saat ketemu, oh ya dia misalnya ini kok dia menangkapnya berlebihan. Nah, kita bisa datangi dia atau dia panggil ke depan. Kita minta untuk menghapus ke toilet dulu. Sambil pelajaran kita lanjutkan aja. Tadi dia balik, duduk, ya udah gitu. Sebenarnya itu, yang penting adalah konsisten semua guru.
Jadi kalimatnya berlebihan aja, tidak berdandan berlebihan. Nah, tapi harus jelas kata berlebihan tuh yang mana aja. Jadi ketika guru bertindak bisa, karena di penjelasan aturan ini adalah nggak boleh pakai ini, nggak boleh ini. Karena kamu melakukan ya berarti silahkan ditertibkan, maksudnya dicabut sendiri, dibilas sendiri gitu. Itu nggak apa-apa sih Bu kalau memang seperti itu. Tapi dengan kata bermake up itu sebenarnya anak udah mengerti tuh kata bermake up tadi. Tapi dia kan ngelanggar karena menurut dia, ya kan kalau ibu ngelihat maka bisa itu, atau kalau ada laporan ke ibu baru bisa. Jadi seolah-olah kan ibu nih adalah pokoknya asal menghindari ibu aja. Gitu loh. Nah, itu yang jangan. Tapi bahwa semua tuh kita serentak sama pandangannya. Jadi kan orang kalau bolak-balik tiap jam kita disuruh keluar, atau setiap semua orang si pelajaran, kan lama-lama dia juga menyadari kan, capek gue, udah gitu mahal-mahal, gue hapus juga akhirnya gitu loh Bu. Jadi ini memang nggak bisa dilakukan sendiri. Jadi harus menjadi budaya dan kebijakan sekolah dengan semua harus merasa terlibat. Jadi jangan ini Pak Abraham ngelihat lalu lapor ibu, Bu Rina ngelihat harus lapor ibu, tapi Bu Rina bisa ngelakuin sendiri untuk dia menghapus itu Bu. Tapi ternyata itu sebenarnya perhubungan. Kan kita ini orang-orang yang bekerja di tenaga pendidikan. Kalau saya sih mikirnya idealnya kita tahu yang namanya etika berbicara ya Bu. Nah kalau kita menghadapi anak-anak yang merundung mungkin mudah bagi kita untuk membantu anak tersebut. Tapi bagaimana kan tadi Ibu bilang ada orang yang merundung karena memang relasi jabatannya. Jadi karena dia lebih tinggi atau apapun itu. Menurut Ibu gimana caranya memberikan disiplin positif bagi mungkin rekan kerja kita yang menurut kita apa yang dilakukan itu sebenarnya sudah merundung buat kita gitu, tapi ketika kita tegur menurut dia itu bercanda doang, jadinya kita yang dianggap terlalu sensitif, padahal sebenarnya menurut kita sendiri secara normal pun itu nggak tepat gitu. Apalagi kalau saya belajar, apalagi bagi lawan jenis dan usianya lebih jauh di atas saya mencoba hati-hati mau bercanda tuh saya tahu porsi saya bercanda seperti apa. Jadi kan tadi Bu bilang ya, biasanya kita kalau direspon positif atau kita sering di support, dipuji dan sebagainya, terus ada kondisi tertentu yang kita dapat tidak seperti itu, maka biasanya buat kita itu asing, aneh gitu. Tapi ada beberapa orang yang menormalisasi hal tersebut Ibu. Jadi saya nggak ngerti apakah itu sebuah pembiasaan atau memang apakah kita perlu belajar lagi ini loh sebenarnya etika berbicara, bukan tidak bisa bercanda ya Bu, kan kita stres juga ya kerja ya, jadi butuh bercanda dengan rekan kerja. Tapi kalau sudah bercandanya fisik, buat saya itu sesuatu yang menyakitkan gitu. Tapi saya nggak tahu Ibu cara meresponnya seperti apa, karena saya juga cukup mengenali diri saya sendiri. Kalau saya respon, menurut saya ini tidak profesional, mengingat misalnya batasan saya dari segi usia enak nggak ya kalau menjawab seperti ini gitu. Tapi kalau nggak direspon, saya juga takut ini menjadi pembiasaan yang terus berlanjut gitu. Siapa bisa jadi nggak sadar ini adalah sebuah kesalahan. Nah kitanya sendiri juga menyimpan kepahitan sendiri gitu. Jadi menurut Ibu disiplin positif seperti apa yang perlu dilakukan agar kita sebagai orang-orang yang kerja di dalam dunia dan tenaga profesional ini tetap bisa bercanda tapi tahu etika berbicara itu harusnya seperti apa? Ya pertama yang diomongin berarti orang dewasa ya. Kalau orang dewasa harusnya otaknya udah matang semua. Jadi berbeda dengan anak. Sebenarnya disiplin positif tuh kita ke anak, bukan kita ke orang dewasa itu, bukan. Nah, jadi gini, ketika otak kita sudah semuanya tumbuh maksimal, maka kita harus bisa bedain mana yang salah, mana yang benar, mana yang berisiko, mana yang enggak, mana yang nyakitin, mana yang enggak kan. Karena kita udah menggunakan akal pikiran di saat itu. Dan kita udah tahu resiko. Makanya kenapa anak-anak itu rentan dan kenapa ada undang-undang perlindungan anak. Karena anak nggak bisa membela dirinya sendiri. Anak misalnya dipukulin tiap hari sama orang tuanya, kan nggak mungkin dia lapor polisi. Mau laporin orang tuanya, hidupnya aja bergantung sama orang tuanya. Kan gitu. Karena itu anak kan, dan anak itu kan pasti pikirannya karena belum dewasa, otaknya belum matang, maka dia tuh yang perasaan
nanti gue gimana kalau orang tuanya ada apa-apa gimana? Kan gitu anak. Kalau orang sudah dewasa, ya mestinya dia sudah bisa membedakan semua gitu. Nah yang kedua adalah bagaimana kita menghadapi orang yang seperti itu. Karena dia sudah dewasa, meskipun dia usia lebih tua dari kita, ya kita harus berani bicara. Kita nggak suka digituin. Jadi itu bukan soal tidak sopan. Yang tidak sopan kan dia, bukan ibu. Jadi ketika ibu mengalami itu dan ibu tidak suka, katakan. Berhenti bercanda seperti itu, saya tidak suka. Katakan dengan cara yang halus tapi tegas. Berhenti Pak, saya tidak nyaman. Saya tidak mau Bapak melakukan itu terhadap saya tidak bisa terima. Mohon maaf. Terus tinggalin. Jadi kitanya yang harus berani ngedidik orang itu. Dan kalau dia pakai akal pikiran yang benar sebagai orang dewasa, ya mestinya dia tidak akan melakukan pada kita lagi kan. Karena kita diam, dia pikir jadinya diterima. Karena kita tidak pernah memprotes, dia pikir fine-fine aja. Kalau dia bilang bahwa ibu mengatakan itu dan ibu dianggap lebay, nggak apa-apa. Bilang, saya nggak masalah dianggap lebay. Tapi saya tersakiti dengan kata-kata Bapak, saya tersinggung dengan kata-kata Bapak. Katakan aja begitu. Lawan dengan cara begitu. Tidak harus bentak-bentak dia, tidak harus memaki dia. Katakan perasaan kita bahwa kita nggak suka. Nah, itu aja sih. Saya melakukan itu. Mulai sadar pada penampilan. Mereka juga kan peer group ya. Ya. Jadi anak-anak ini juga berkelompok. Gitu ya. Sementara kelompok-kelompok ini kalau biasanya adalah karakter ciri khas tertentu di dalam circle-nya dia. Ya. Nah, saya memang tidak berpikir sampai sejauh yang mungkin sudah terjadi sampai ada kasus gitu ya. Tetapi kecenderungan itu kan ada. Dan mungkin tidak sefrontal atau tidak seterbuka kasus yang ada ya. Tetapi mengarah ke sana ada. Contoh misalnya anak-anak kalau mau masuk di satu grup, ya mereka ada sistem rekrutmennya gitu. Kita nanti mungkin ya secara fisik bisa, ya mungkin juga secara ekonomi gitu ya sebagai seleksi gitu. Nah kalau itu bisa sampai terjadi gitu ya, dan itu memang melibatkan gitu ya alumni dan sebagainya gitu ya, pada dasarnya itu gimana sih kita mencegah ya mereka yang kita tahu bahwa di luar sana dia melakukan itu, orang tua pun juga tidak tahu, tetapi bocoran dari teman-temannya bahwa ada geng yang seperti ini. Gimana sih pihak sekolah menyikapi itu supaya, bukan saya tidak mau anak saya juga tidak punya circle pertemanan ya, tetapi supaya tidak sampai ke sana, dan ini bocor dari teman karena mereka sangat tertutup dengan itu. Saya jujur takut kalau sampai terjadi satu waktu mereka meledak dan akhirnya semua menyesali. Itu aja sih. Ya, pertama circle nggak masalah sepanjang positif. Artinya kalau dia mulai ada kekerasan, ya aturan sekolah terkait kekerasan bagaimana? Di luar tapi itu terjadi. Walaupun di luar, Permendikbudristek 46 itu kalau di luar, tapi masih anak sekolah ini, tim PPK-nya tetap bisa nyelesain Pak. Walaupun jadi tidak ada batasan ruang dan waktu. Terjadinya di luar jam sekolah pun tetap selama itu statusnya pelajar di tempat Bapak, melibatkan anak-anak Bapak, ya boleh kita tanganin gitu, panggil aja. Menurut saya tidak boleh pura-pura tidak tahu atau mendiamkan atau membiarkan. Kan tadi membiarkan juga nggak boleh. Jadi yang harus ditanya adalah mencari keterangan. Panggil aja yang disebutin teman-temannya dengan tidak menuduh, tapi mengatakan bahwa kami mendapatkan pengaduan dan kami ingin mengklarifikasi, mengkonfirmasi benar apa enggak gitu, dan dimintain aja keterangan, tapi jangan rame-rame, satu-satu. Kalau rame-rame mereka bisa berbohong rame-rame karena merasa kuat, karena kan aman bareng-bareng, dan omongan satu tinggal diperkuat oleh yang lain. Tapi kalau manggil satu-satu bisa terjadi perbedaan keterangan. Nah itu yang kemudian kita bisa kita gali gitu. Yang penting adalah tim PPK itu harus menyimpan rapat semua kerahasiaan itu. Karena kalau kemudian bocor itu yang bahaya ya bagi anak-anak gitu.
dan juga bagi penanganan kasus gitu. Jadi memang tim PPK-nya harus betul-betul merahasiakan tuh proses-proses itu. Nah menurut saya sih kalau udah tahu gitu harus diselesaikan. Kan walaupun itu kemudian sulit. Nah cara menyelesaikannya adalah satu, minta keterangan sebanyak-banyaknya dari orang yang kan tadi keterangan saksi. Sekarang adalah keterangan dari terduga gitu ya, pelaku atau yang terlibat. Nah yang kedua, jangan buru-buru memang kita lapor ke orang tuanya dulu. Kita lihat dulu situasinya, ini kayak apa. Sambil anak-anak ini misalnya di assessment, sebenarnya kenapa mereka melakukan semua itu. Kan bisa jadi ya Pak, di rumah kesepian, ayah ibu tuh pulangnya malam, nggak ada temen, maka enakan ngobrol itu bareng, kan bisa terjadi begitu. Nah kalau seperti itu kan beda lagi nih penanganannya. Nah saya nggak tahu ya kayak apa nih kondisi anak-anak ini. Nah tapi sebenarnya anak-anak ini pasti kalau tadi Pak melakukan circle tapi hal yang negatif, biasanya anak-anak ini ya kurang perhatian, kurang kasih sayang, kurang ya, kayak gitu-gitu gitu, nggak bahagia lah kalau bahasa saya gitu. Nah jadi menurut saya tetap tangani aja oleh tim PPK dengan memanggil dan jangan membentak, jangan menuduh. Kita udah tahu ya semua, jangan. Itu membuat anak jadi tidak terbuka. Oke ya, demikian video tanya jawab, seru banget kan? Ya mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Dan yang pasti juga membawa perubahan yang positif demi mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan tanpa kekerasan. Oke, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih, wassalamualaikum.